Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 dengan materi IPS, yaitu jenis usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi. Jenis usaha ekonomi ada 2, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah jenis usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok itu adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama ada jenis usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga ada usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contohnya ada usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang terakhir ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetor modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usaha dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham atau bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat ada Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan terbatas atau PT yang bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah BUMD atau perusahaan daerah yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya.
prinsip koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, koperasi itu ada berbagai macam jenisnya. Ini adalah bentuk-bentuk koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam bagi anggotanya. Selanjutnya ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha. Koperasi ini adalah usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyedia barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu kegiatan ekonomi tersebut terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama ada kegiatan ekonomi yang disebut produksi, lalu ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Selanjutnya distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang terakhir ada konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.